Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la'udunna. Ayah bunda jamaah pesantren Al-Fat, anak-anakku sekalian dan bunda-bunda yang cantik-cantik insyaallah. Amin. Majelis taklim apa ini? Ad-duha. Yang saya hormati, yang saya banggakan, tuan rumah Bang Aryo dan Bunda Mira yang hari ini punya hajat, punya tasyakuran kalau bahasa kita ya. Mudah-mudahan beliau dan keluarga dijadikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Atau kadang kita sering bertanya dalam hati kita, apa sih tujuan hidup kita? Pasti jawabannya pengen bahagia. Pengen? Betul Bu? Pengen bahagia Ibu? Dan itu pasti akan didapat kebahagiaan itu selama ikhtiarnya sempurna, selama keyakinannya hebat, selama kerja kerasnya benar-benar mantap. Apakah kebahagiaan itu nanti melibatkan Allah atau tidak melibatkan Allah? Ada orang yang bahagia tapi tidak melibatkan Allah. Ada orang yang kepengen kaya tapi tidak melibatkan Allah. Ingin tenar, ingin sukses, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin banyak duit, ingin banyak jamaah, ingin banyak kantor di mana-mana, tapi tidak melibatkan Allah. Ada yang namanya itu Fir'aun. Kenal Fir'aun? Di mana? Itu Fir'aun bunda, hidupnya 600 tahun, sukses, bahagia menurut pandangannya, tapi kebahagiaannya itu tidak melibatkan Allah. Dengan sekejap, dengan satu tongkat Nabi Musa, laut yang begitu besar, yang begitu luas, yang begitu dahsyat, yang begitu dalam, hanya dipukulkan cuma sekali doang. Terbelah itu laut. Fir'aun hancur sebentar aja. Ada Namrud, ada Haman, ada Sa'labah, ada lain-lain sebagainya. Bahagia gak si Qarun itu Bu? Bahagia menurut matanya. Sampai sekarang pun masih ada hartanya Qarun. Itu benar. Harta Qarun ya. Yang kedua, semua yang dititipin oleh Allah pada kita ini ternyata itu adalah milik Allah. Baik suami kaya,
tinggi jabatannya, baik pangkat, baik kedudukan, baik harta, rumah, kendaraan, anak, bahkan sampai jasad kita ini adalah semuanya milik Allah. Kalau kita punya rumah pakai sertifikat itu cuma formalitas saja, ya kan Bunda? Kalau kita punya kendaraan atas nama pribadi itu cuma formalitas saja. Tapi kendaraan, suami yang gagah, istri yang cantik, anak yang saleh, yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas yang ingin dikejar, itu bisa tercapai. Melibatkan Allah atau tidak, pasti tercapai. Buktinya Cina, ya, nggak mengenal Allah, nggak beriman sama Allah, rumahnya apa itu? Bagus-bagus kan? Bagus-bagus. Kalau di Hong Kong sana itu rumah itu kayak apartemen namanya itu. Pokoknya apartemen lah, saya kurang tahu namanya. Tapi mau dijadikan kita seperti ini, seperti Cina sana, seperti di Hong Kong sana. Dulu Jepang kena tsunami, sekelas di Aceh kena tsunami. Aceh itu udah ngomong saya udah. Bertahun-tahun bangun toko, bertahun-tahun bangun ruko, bertahun-tahun bangun rumah. Cuma berapa menit itu benar? Masih ingat tsunami? Masih ingat tsunami? Anak-anak ingat tsunami di Aceh? Ingat. Ingat di mana? Berapa lama? Cuma sebentar saja. Maka hari ini abang kita dititip oleh Allah pindah ke rumah yang sangat megah. Pesan saya, jadikan rumah ini sebagai masjid. Sebagai masjid. Kan titipan Allah itu ada namanya istidrak. Orang punya rumah, orang punya kendaraan, orang punya pangkat itu bisa meninggikan derajatnya dan bisa juga menghancurkan derajatnya. Betul tidak? Nah, ini sekarang hati-hati Bunda. Jangan terjebak kita. Kita lihat Rasulullah Bunda. Rasulullah SAW itu kok kita kenal nggak sama Rasul? Kenal, benar kan? Kenal. Ternyata bukti kita kenal sama Rasul ini, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa salam kan? Salat bisalatil mu'min, terus bimuqatit ta'in ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fasiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika.
Itu siapa itu? Rasul. Pernah nggak ketemu sama Rasul? Pernah. Pernah nggak salaman sama Rasul? Pernah. Satu kampung sama Rasul? Pernah. Tapi kenapa kita kenal dengan Rasul? Karena apa yang dititipkan oleh Allah kepada Rasulullah itu, Rasul selalu mensyukuri, Rasul selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di Depok ini, Depok apa namanya nih? Bekasi ya. Cibubur, mau di Aceh, mau di Irian, mau di Cibubur, mau di Bekasi, di mana-mana. Rasulullah di sana, di mana? Di Arab Saudi, pokoknya di sana lah ya. Kok kita kenal, kok hidayah ada dalam hati kita, bahkan anak-anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun dah hafal Al-Quran. Rasulullah datang ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, yang pertama sekali dibangun itu bukan rumah, tapi apa? Masjid. Merasa semuanya adalah titipan Allah. Rohnya, nama besar Rasulullah. Jadi pemimpin, jadi pegawai, jadi karyawan. Rasulullah pernah jadi karyawan, pernah jadi tukang gembala, pernah jadi sebagai tentara, jenderal yang hebat, presiden yang hebat. Maka oleh karena itu, apapun kita harus merasakan Al-Malik, Al-Mulk, apa yang dititipkan oleh Allah. Mau rumah, maka di rumah itu harus banyak berzikir sama Allah. Mudah-mudahan hari ini saja pengajian Bang ya. Ya udah ya. Kalau suami dikasih begitu, kita bisa bikin sudah alhamdulillah. Anak pun sama, Bunda. Anak yang dititipkan oleh Allah. Hari ini ulang tahun siapa? Kansa. Siapa? Kansa. Kansa yang ke? Aca mana Aca? Yang ke-8. Acanya mana? Aca. Kansa sini. Mana sayangnya? Ada? Aca panggil Kansa. Keren dari sini nih. Anak dititipkan oleh Allah kepada kita. Bisa anak itu membawa kita masuk surga, dan bisa anak itu membawa kita masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada namanya, ada anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Allah Nuh, ketika azab diturunkan, banjir yang besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anakku, kemarina, nanti akan ada banjir yang besar. Apa kata anaknya? Ayah, ini apa, menyelamatkan diri, di atas ada gunung yang besar. Kalau naik perahu dulu nanti tenggelam. Ya betul ya. Mudah-mudahan anak kita nggak seperti itu ya. Nanti anak kita, kalau kita suruh salat berjamaah ke masjid, insya Allah langsung pakai peci, langsung pakai sarung. Jangan sampai nggak ke masjid, jangan sampai main terlagi mau ya apa ini? Ya itu kan. Umur diberi oleh Allah, Bunda udah nyampe 40, 50, 60, alhamdulillah. Yang 70, nenek berapa? Alhamdulillah, ya Allah. Semakin tua semakin taat sama Allah. Tapi orang tua nggak masuk surga. Ada lagi biasanya. Perawan semua. Orang tua nggak masuk. Orang tua nggak masuk. Kok nenek semangat? Oh, udah lagi ya. Itulah hebatnya Allah, itulah hebatnya orang beriman. Orang beriman dunia ini ujian. Contoh, udah punya motor, belum punya motor, pengen punya. Udah punya motor, pengen punya. Udah punya mobil, pengen punya. Terus seperti itu. Udah pakai jilbab warna kuning, cakep banget, warna kuningnya nih,
bolak-balik kalau kaca itu. Kalau lagi kaca berubah. Lihat jalan sebelum, itu jilbabnya cakep banget. Kreditnya di mana ya? Diberi rumah seperti ini, nanti pengen rumah lagi. Ya Bunda Mila ya? Benar nggak? Iya. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah tidak apa-apa. Bunda Mila nanti dapat rumah lagi. Rumah ini nanti banyak anak-anak pengajian, banyak ini wakaf kami Al-Quran sebagai rumah baiti jannati. Jadikan rumah itu sebagai surga, jangan dijadikan rumah itu sebagai hotel. Tempat nginep doang. Pergi pagi pulang sore, yang menikmati kenikmatan di rumah ini cuma pembantu doang. Ya, jangan sampai ya. Kita capek-capek nyari kerjaan, yang nikmatin mobil bagus, rumah bagus, cuma pembantu doang. Kita tiap hari apa namanya itu macet mulu, nggak henti-hentinya. Tapi supaya rumah ini bermanfaat, ya harus ada Al-Qur'an. Bacanya orang. Al-Qur'annya itu harus ada di hati, di rumah. Tapi kadang iya tetangga saya tuh kalau punya rumah Al-Qur'annya banyak, begitu dipegang Al-Qur'annya banyak debunya. Jangan sampai seperti itu. Maka ini juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti rumah ini, pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta. Dari mana dapat rumah, dari mana dapat uang, dari mana dapat ini, dan kemana, buat apa? Hati-hati, dan itu pasti. Jangan sampai terkecoh. Bagaimana caranya? Satu saja. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafu lawmatan laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini kata Allah. Ini bukan kata Ustaz Maher, tapi kata Allah. Al-Maidah 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, barang siapa yang lari dari agamaku, barang siapa yang lari dari Al-Qur'anku, barang siapa yang gak mau lagi mendengar ulama-ulamaku yang istiqomah. Ingat Bunda, ulama-ulama yang istiqomah. Sekarang udah banyak. Ada ulama pecinya, sorbannya sampai ketinggi mana, digenteng. Ya, ujung-ujungnya. Fasawfa ya'tillahi biqaumin, maka nanti aku akan datangkan satu kaum, satu umat, satu hamba Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka itu mencintai aku, mereka itu menyayangi aku, mereka itu menyebut namaku dimanapun saja berada, maka aku pun yuhibbuhu, mencintainya. Siapa mereka itu? Satu, azillatin 'alal mu'minin, orang-orang yang saling cinta mencintai, menghargai sesama muslim. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap hukum agama, tegas terhadap orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir. Sekarang ya, kita
Kita sedang diuji, umat Islam sedang diuji, Bunda. Ini tanda-tanda dunia ini mau berakhir. Banyak kelompok, banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Banyak orang-orang yang berpakaian Islam. Tapi hakikatnya hatinya jauh dengan Allah, hatinya jauh dengan Rasulullah. Maka orang yang seperti ini yuhibbuhum wa yuhibbunahu, cinta Allah itu jauh. Perhatian Allah itu jauh. Kasih sayang Allah itu jauh dari kehidupannya. Kalau sudah perhatian jauh, kasih sayang Allah itu jauh, itu doanya nggak dijawab oleh Allah. Negeri Indonesia ini rata-rata itu Muslim semua, Bunda. Dari ujung Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke. Muslim semua. Tumbuhannya hebat, hutannya hebat, makanannya semuanya ada di sini. Tapi kok kita ambil bangsat begini. Tapi kalau di Arab itu, Bunda, gersang. Udah benar, yang udah umrah, mudah-mudahan sudah umrah semuanya, udah haji semuanya, belanja ya. Ketika kita dari Makkah ke Madinah itu, ada nggak tumbuhan yang kelihatan? Nggak ada. Gak ada. Gersang semua, tanah semua, batu semua, pasir semua. Tapi kenapa ketika kita makan di hotel itu semua makanan ada, buah ada? Karena Mekah dan Madinah itu didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ujung-ujungnya lagi kepada Allah. Makanya hari ini supaya rumah ini berkah, ada ngaji. Tadi baca surah Al-Baqarah itu, Bunda. Kalau kita mau pindah rumah, yang bagusnya itu memang baca surah Al-Baqarah sekali khatam. Tadi kalau baca sendiri-sendiri kan lama ya, 3 jam baru selesai. Tadi dibagi, alhamdulillah dapat tadi itu Bunda Mila, dapat 2 kali khatam tadi anak-anak itu. Jadi dibagi 3 lembar. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ujung-ujungnya Allah supaya berkah rumah ini. Ya Allah, kenapa sih harus suruh syukuran? Kenapa dia seperti ini? Supaya menarik rohnya Rasulullah SAW. Kenapa sih kita baca salawat? Nah, Mekah Madinah itu gersang, tapi kok banyak makanan buah-buahannya? Karena memang Allah sudah cinta ke Madinah. Setiap hari orang yang haji umroh, orang yang umroh itu jutaan, dan semuanya bawa apa itu? Air zam-zam. Enggak segini bawa air zam-zamnya. Hah? Apa itu? 1 ember, satu galon ya. Apa jerigen itu? Kalau ada yang lagi itu bawa 2, taruh ke hotelnya biar lebih banyak. Tapi apa air zam-zam itu habis? Enggak habis. Mata airnya cuma sekecil dari apa? Timbul dari kakinya Nabiullah Ismail. Enggak digaruk dulu, enggak pakai beko, enggak. Cuma pakai telapak kaki. Tapi yang menikmati air zam-zam itu jutaan umat di seluruh dunia ini. Kuasa siapa itu? Kuasa Allah. Maka jadikanlah rumah ini supaya dekat dengan Allah. Ternyata Fir'aun itu jatuh, ternyata Qarun itu jatuh, diberikan kekayaan oleh Allah. Qarun itu, Bunda, dia punya gembok istananya itu terbuat dari emas, 10 orang yang gendong. Yang mikul itu gemboknya aja. Gembok istana Qarun itu. Sampai sekarang masih ada harta karun kan? Kalau kita gorik tanah, dapat harta, dapat barang-barang yang itu harta karun katanya. Dulu pernah, di setahun yang lalu saya pernah lihat di Metro TV, di Inggris itu dapat harta karun katanya sesudah dimuseumkan. Tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata istananya yang hebat, dia semakin sombong kepada Allah.
rumah, anak, jabatan, suami. Alhamdulillah begitu dapat suaminya bagus, kaya, setiap hari ke mall. Nanti awas, hati-hati nanti bisa jatuh nanti itu. Ya, jangan terlena. Nah, hari ini syukuran, hari ini tasyakuran, hari ini merupakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada hamba itu. Kenapa? Hamba itu cinta kepada Allah, maka Allah pun mencintainya. Kenapa? Karena rumah yang diberikan kepadanya adalah dengan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Karena umur yang diberikan, kesehatan yang diberikan Allah kepadanya adalah wasilah untuk kuat beribadah kepada Allah. Karena pakaian yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah untuk dekat kepada Allah. Jangan seperti tetangga saya, Bu. Pakaian yang bagus, kondangan. Ketika lagi sholat, daster, apalagi suami pulang ya. Nah, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini nggak jauh. Alhamdulillah. Enggak kan, Bu ya? Enggak kan? Maka Bunda Mila dan abang kita ini dititip anak Kanza tadi itu, jadikan anak yang saleh. Pertama sekali supaya itu menjadi anak yang saleh, apa yang diperkenalkan? Anak-anak kita sekarang, Bu, udah main ini nih, benar nggak? Oh, aja repot. Tapi perkenalkanlah Allah. Sebagaimana Luqmanul Hakim memperkenalkan Allah kepada anaknya. Allah dulu. Makanya ulama kita, kalau kita punya anak, kalau kita mantu kita melahirkan, ketika baru nongol itu diapakan itu? Diazankan. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah kanan, sebelah kiri diqamatkan. Ketika dia mau mati juga apa yang dikenalkan? Ibu-ibu mau mati? Pasti, pasti. Nggak mau, tapi pasti. Anak-anakku mau mati? Ibu dulu kan. Abi mau mati? Gak apa-apa, ibu duluan sama kamu. Ya? Allah ujung-ujungnya Allah. Apalagi zaman sekarang, saya sengaja sampaikan ini. Ke depan ini ujian kita itu semakin besar. Anak yang dititipkan oleh Allah pada kita, kita barangkali hari ini masih bisa ngaji seperti ini, masih bisa kenal dengan masjid, Bang, masih bisa menghafal Al-Quran, masih bisa silaturahim. Nggak tahu 10, 15 tahun ke depan nanti itu apa anak kita ada pengajian seperti ini? Belum tentu. Apa masih hafal dengan Al-Quran? Apa masih kenal dengan namanya Rasulullah? Apa masih kenal dengan tetangga, ayahnya, ibunya, silaturahim? Belum tentu. Karena udah repot. Nah, aku punya saudara anak di pasar minggu dan sana. Aduh, macet. Makanya rasakan ada Allah dalam kehidupan kita. Rumah yang begitu indah ini dijadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang diberikan oleh Allah. Makanya ketika Rasulullah semakin hebat, semakin bertambah umurnya pun ibadahnya semakin hebat. Semakin hebat. Kita lihat kiai. Kalau kiai itu dulu sebelum masih muda disebut dengan ustaz. Semakin tua semakin disebut dengan kiai. Kenapa? Ternyata semakin tua semakin hebat ibadahnya kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai kiai-kiai. Ya. Di Jawa juga ada nama kiai, Bo. Bonya disebut dengan nama kiai. Mudah-mudahan keberkahan hari ini abang kita Kamila, Bunda Mila, rumah ini dijadikan oleh Allah, dan rumah kita yang kita tempati kita jadikan sebagai baiti dan anak Kanza tadi dijadikan oleh Allah sebagai anak yang saleh dan salehah, suci, cerdas, bertakwa, qurrata ayun, wa ja'alna lil muttaqina imama.
kita tutup semua ya. Kita tutup dengan doa Bunda. A'udzubillah, angkat tangan anak-anak saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.